Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang hadir pada hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita kepadanya, karena Dia Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita, Allah yang memelihara kita. Kita angkat satu pujian, ku naikkan syukur padamu. Segala puji, syukur bagimu kami naikkan Bapa, jika namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu kami tinggikan. Haleluya, namamu
bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, pujilah namamu, katakan segala puji. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, segala puji. Syukur bagimu, Terima kasih Bapa. ku tinggikan Pujian syukur kami Tuhan. namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, pujilah namamu, segala puji, segala puji. Syukur bagimu, Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji. Syukur bagimu. Saya undang Ibu Gembala untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan ibadah pada pagi hari ini. Kamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, segala puji. Syukur bagimu, ku tinggikan. Amin, amin. Oh, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah, amin. Terpujilah namamu. Haleluya. Segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan kami hanya berikan kepadamu Bapa di surga. Karena Engkau begitu baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Keberadaan kami di tempat ini Tuhan, tidak lain kami akan mempersembahkan rasa syukur kami kepada Engkau. Karena sesungguhnya kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari lepas hari sampai hari ini kami boleh menikmati berkat Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau curahkan kuasa-Mu di tengah kami. Pengurapan daripada kuasa Roh Kudus mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu.
mulai dari song leader, singer, pemain musik. Hamba-Mu Engkau sudah persiapkan untuk melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Pelayan perjamuan, proyektor, semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, biar kami semua diberkati dengan urapan-urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini. Kiranya Engkau tolong mereka supaya mereka boleh bersama kami memuliakan dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan, dari permulaan pertengahan sampai tamatnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, amin. Karena Allah kita Allah yang memelihara kehidupan kita. Ada haleluya pagi hari ini? Haleluya. Puji Tuhan, ketika Roh Kudus tercurah di tempat ini, maka ada anggur baru, ada minyak baru yang kita boleh rasakan, amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya, Roh Kudus. Roh Kudus bercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, sama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, katakan hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, amin, penuhi umatnya
dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara merasakan sukacita pada pagi hari ini? Amin, puji Tuhan. Ketika anggur baru, minyak baru tercurah dalam kehidupan kita, ada harapan yang baru dalam kehidupan kita karena kita memiliki Allah yang hidup, anak Allah Yesus namanya. Kita angkat pujian, anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, jadi berarti sebab Dia hidup.
Puji Tuhan, saya persilakan duduk saudara-saudara. Saya buka ruang kesaksian. Kalau saudara-saudara ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian dalam Kristus. Berikan kemuliaan atas kemenanganku. Ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Saya undang bangkitan TNI dengan hormat, pimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Kemenangan dari-Mu, kekuatanku,
harapanku dalam Kristus, ku percaya. Nanti saya undang Tante Eni pimpin kita dalam doa. Kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Percaya Tuhan, percaya padamu. Haleluya Yesus, benar di dalammu ada pengharapan, di dalammu Tuhan ada perlindungan, di dalam Kau Tuhan kami Tuhan Yesus mendapat kemenangan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami, teramat baik. Glory bagimu Bapa, bagimu kami menaikkan puji sembah syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari datang Tuhan, pada saat pagi ini mengurapi setiap kami, menjamah hati kami Tuhan. Berikan kami sukacita penuh Tuhan, untuk kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk merasakan Tuhan kasih setiamu Tuhan hadir melawati kami Tuhan. Kau tahu kerinduan kami yang paling dalam Tuhan, untuk tetap tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Naikkan puji, menaikkan sembah, menaikkan Tuhan keagungan-Mu, keajaiban-Mu yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Mari hadir Bapa di tempat ini, hadir dalam hidup kami, hadir dalam hati kami ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan, kami boleh bersatu hati menaikkan pujian. Inilah ucapan syukur kami buat pemeliharaan-Mu hari lepas hari Tuhan. Kau sudah menjagai kami, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Kami datang padamu dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Inilah karya nyata yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau sudah lebih dulu mengurapi hamba-Mu. Kau sudah menyembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biar firman yang sebentar Tuhan Kau sampaikan boleh mengubah hidup kami, memperbarui iman percaya kami untuk semakin hari menjadi anak yang taat, setia, tunduk di hadirat-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang sudah Tuhan memimpin kami dengan pujian, Kau berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya Tuhan. Tuhan buat berhasil dalam kehidupannya yang di masa depan Tuhan, dengan berkat kelimpahan yang daripada-Mu saja. Terpujilah Tuhan untuk selamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan firman. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita kembali datang beribadah kepada Tuhan, dan tentu Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan sudah memberkati kita, layaklah kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai nilai kesetiaan, ya, nilai kesetiaan. Hilang. Ya, kalau di dalam sebuah perusahaan pasti biasanya melihat karyawan atau anak buah yang setia, ya, setia kepada perusahaan. Ya. Kalau pasangan suami istri, maka pasti masing-masing mengharapkan punya pasangan yang setia. Betul apa betul, ibu-ibu? Saya tanya ibu-ibu dulu. Ya. Punya pasangan yang setia. Dan nilai kesetiaan ini begitu luar biasa,
Karena bukan hanya di perusahaan orang yang bekerja, bukan hanya di dalam keluarga atau pasangan suami istri, tetapi dalam pengiringan dan pelayanan kepada Tuhan itu pun dibutuhkan kesetiaan. Ya, kalau saya gembala ditanya, ingin punya jemaat yang setia. Kalau Tuhan sebagai gembala agung kita, Dia kepingin punya anak-anak Tuhan, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan yang setia. Ya. Dan saudara-saudara tahu, ya, kalau kita membaca dalam ayat yang kita bisa baca di sana, kenapa gerangan tidak muncul? Oh, sedikit error kelihatannya. Ya, sebagai ayat mas yang kita akan buka pada pagi hari ini, dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Ya, mestinya ada di sini. Wahyu 14 ayat 17. Kembali lagi ya. Baik, kita baca saja Wahyu 17 ayat yang ke-14, dikatakan begini. Mereka akan berperang melawan anak domba, ya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya. Kalau di slide saya kasih warna itu, saya nggak muncul ya di slide. Ada? Ya betul. Ya, saudara perhatikan di sana, di atas ada kata mereka akan berperang melawan anak domba. Anak domba adalah Yesus Kristus. Nah, mereka yang saya kasih tanda merah ini adalah pengikut antikris. Pengikut antikris akan berperang melawan anak domba, melawan Yesus, tetapi anak domba Yesus akan mengalahkan mereka, antikris, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Lalu mereka, saya kasih warna kuning. Mereka ini adalah pengikut Kristus. Ya, mereka yang warna kuning ini pengikut Kristus. Mereka atau pengikut Kristus bersama-sama dengan Dia, Yesus, juga akan menang. Ya. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara-saudara, kita pernah baca ayat, saudara mungkin masih ingat. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Dari sekian banyak orang, ya, di seluruh dunia, saudara dan saya termasuk yang dipilih. Ya. Amin. Saudara dan saya termasuk yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi belum cukup sampai di situ. Ya. Sama kayak pasangan. Ya. Ada begitu banyak nona-nona. Ya, saudara yang dipilih oleh pasangan saudara. Ya. Banyak nona-nona, banyak orang, banyak. Tapi yang dipilih adalah saudara. Ya, saudara dan saya banyak
orang di Indonesia, di luar negeri, di seluruh dunia, banyak orang, tetapi saudara dan saya termasuk yang dipilih. Tetapi dalam hal ini masih ada satu proses lagi. Setelah kita dipilih, gak cukup hanya berkata yang penting saya sudah dipilih. Ya. Karena di sana dikatakan mereka yang bersama-sama dengan dia, dengan Yesus juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kenapa Paulus bilang bahwa kerjakanlah keselamatan? Karena setelah kita diselamatkan, kita harus setia. Ya. Kita harus setia. Ya, berarti masih ada 3 proses yang kita lewati. Ya, yang pertama dipanggil. Ya, mungkin buat saudara yang dari keluarga Kristen, mungkin tidak terlalu terasa. Ya, tapi buat saya yang dari seberang, ya, dari non Kristen, saya merasa panggilan itu begitu berharga. Ya. Saya dipanggil menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, tapi saya nggak mau kalau cuma jadikan laki-laki panggilan. Ya, saya nggak mau dong kalau cuma jadi, saudara juga yang wanita jangan mau jadi wanita panggilan. Tapi harus dipilih. Ya. Proses berikutnya setelah dipanggil kita termasuk orang yang dipilih. Ya. Dan setelah dipilih kita harus setia. Ya. Saya percaya kita harus setia karena ya dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11, saudara-saudara. Ini tidak ada di slide tambahan. Wahyu 19 ayat 11. Ya, Wahyu 19 ayat 11. Ya. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama apa, saudara? Yang menungganginya bernama yang setia. Ya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Si penunggang kuda putih namanya adalah yang setia. Ya. Kalau yang cuma panggilan belum. Ya. Kalau yang sudah terpilih masih proses lagi sampai kepada menjadi yang setia. Dan ini adalah sebutan bagi Allah kita. Yesus si penunggang kuda putih itu, ya, yang setia dan yang benar. Ya, nggak ada seorang pun yang benar kata Alkitab kecuali Yesus, karena Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Ya, Yesus itu adalah yang setia dan yang benar. Ya. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kenapa kita harus setia? Karena Allah kita, Yesus kita, namanya salah satu julukannya adalah Dia adalah yang setia. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus sudah begitu setia dalam kehidupan kita, sampai hari ini kita ada sebagaimana ada, itu semua karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dia setia menjaga hidup kita, Dia setia memberi kekuatan pada waktu kita lemah, Dia setia memberkati kita, Dia setia dalam banyak hal. Ada lagu kesukaannya Pak Beni, ya sayang Pak Beninya nggak ada. Ya. Dia selalu kalau puji-pujian selalu ada satu lagu yang dia nyanyikan. Setia setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati.
apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Itu lagu Pantekosta zaman dulu. Ya. Jemaat zaman dulu. Ya. Kalau udah nyanyi lagu setia-setialah sampai mati, biar itu gitar kuncinya C, itu nyanyi lagunya di D, tetap dengan semangatnya lagunya setia-setialah, setia sampai mati. Ya. Karena itu memotivasi kita untuk kita menjadi jemaat yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ya. Nah, baru kita sekarang kembali ke slide. Ya. Apa itu setia? Ya, kita akan belajar tentang definisi kesetiaan. Ya. Karena kita sedang bicara mengenai nilai kesetiaan. Kita mesti tahu tentang definisi kesetiaan. Ya. Nah, mudah-mudahan ya. Definisi kesetiaan adalah berpegang teguh kepada janji. Ya. Saya waktu mau jadi MD, waktu mau dilantik, itu suruh baca janji kesetiaan. Ya, saya nggak tahu saudara waktu di perusahaan apa mesti menandatangani janji kesetiaan, ya. Tapi kalau saudara perhatikan pejabat yang mau dilantik, dia mesti baca janji kesetiaan. Ya, artinya orang yang setia dia akan berpegang teguh kepada janji. Ya. Dia tidak gampang untuk ingkar janji. Kedua, mempelai sebelum diberkati dia mesti memberikan atau menyatakan berikrar bahwa mereka akan saling setia. Ya. Jadi orang yang setia itu dia pegang janji. Ya. Bukan seperti lagu zaman dulu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya. Bukan begitu. Tapi kau yang berjanji, kau harus yang menepati. Ya. Itu kesetiaan. Dia berpegang teguh kepada janji. Ya. Orang yang setia adalah orang yang punya pendirian. Ya. Dia tidak gampang goyah. Ya. Tidak gampang goyah. Karena sesuatu hal lalu berubah. Karena sesuatu hal lalu bimbang, karena sesuatu hal goyah. Ya. Orang yang setia, ya, dia punya pendirian. Ya. Nggak gampang dipengaruhi. Ya, nggak gampang dipengaruhi. Ada orang sumbing, ya. Waktu dokter mau operasi bibirnya yang sumbing, kebetulan kulitnya habis, ya. Lalu dipakailah sebagian pakai kulit ayam. Apa yang terjadi saudara-saudara? Di pinggir-pinggir ini kumisnya biasa, tapi di tengah yang pakai kumis ayam panjang bulunya, ya. Dia tidak mau terkontaminasi dengan yang lain. Tidak gampang saudara-saudara, ya. Jadi orang yang setia itu dia punya pendirian. Biar orang lain bilang apa, saya mau tetap setia. Itu, ya, baru namanya kesetiaan yang sejati. Orang yang setia dia akan patuh. Orang yang setia dia akan taat. Ya. Kalau kita setia, mengaku setia kepada Tuhan, kita akan patuh kepada perintah Tuhan. Kita akan taat kepada setiap aba-aba peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah definisi kesetiaan. Ya, kita lihat ayatnya dalam, kenapa macet lagi? Ya, Amsal 20 ayat yang ke-6. Kita baca Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati.
Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Rupanya dari zaman dulu yang namanya cari orang yang setia itu nggak mudah. Ya. Nggak gampang untuk cari orang yang setia. Ya. Kalau namanya orang yang setia, dia mengikut orang yang kita ikuti lagi dalam senang, mungkin kita berkata, wow, kita harus setia. Ya. Tapi pada waktu yang kita ikuti dia dalam keadaan menderita, bisa-bisa berubah setia. Sama seperti murid-murid Yesus. Waktu Yesus melakukan mujizat, air menjadi anggur, murid-murid mereka semangat. Ya. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, murid-murid semangat. Begitu Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Murid-murid kabur satu persatu. Ya. Memang cari orang yang setia itu enggak gampang. Ya. Tapi kalau kita menjadi bagian orang-orang yang setia, kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena nama Tuhan tadi adalah yang setia dan yang benar. Kalau kita ada titisan Allah, ya, dalam hidup kita ada benih Allah dalam hidup kita, pasti ada, ya, kalau pepatah mengatakan bahwa buah nggak jauh dari pohonnya, ya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau Yesus adalah yang setia, kita pasti juga ada label yang setia dalam hidup kita. Saudara mau setia sama Tuhan? Haleluya, ya, karena kembali ke slide, kita akan melihat janji Tuhan kepada, kita akan lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya. Menurut Perjanjian Lama itu menggunakan kata emunah, ya, dalam bahasa Ibrani artinya kokoh, ya. Tadi saya katakan definisinya adalah punya pendirian, ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya emunah artinya kokoh, ya, kuat, ya, teguh. Angin apapun yang akan menggoncangkan dia nggak akan berubah. Ya, dia kokoh. Lalu dikatakan tidak tergoyahkan. Ya. Pengaruh apapun yang akan mempengaruhi kita nggak akan goyah, saudara-saudara. Ya. Kalau orang yang setia, dia nggak akan goyah. Saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Ketika dia dipengaruhi untuk menyembah kepada yang bukan Allah, dia berkata ketika ancaman itu datang, sekalipun Allahku tidak menolong aku, ya, aku tidak akan goyah. Aku tetap akan menyembah kepada Allahku yang hidup. Ya. Orang yang setia itu tidak tergoyahkan, saudara-saudara. Ya. Tidak gampang berubah. Ya. Tidak gampang berubah. Dan kalau dalam Perjanjian Baru, dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, itu menggunakan kata pistos. Nah, pistos ini artinya adalah dapat atau layak dipercaya. Ya. Orang-orang yang setia itulah yang dapat dipercaya. Ya. Baik dalam perusahaan, baik dalam jemaat, baik dalam pernikahan, kalau dia setia, kita akan percaya. Ya. Kenapa perusahaan mempercayakan kepada si A? Karena pimpinan perusahaan dia tahu bahwa orang ini dia setia. Ya. Dia nggak mungkin akan orang akan memberontak. Ya. Orang ini dia udah ketahuan setia. Ya. Artinya pistos, bahwa orang itu dapat dipercaya, layak diberi kepercayaan. Ya.
Orang yang setia atau pistos itu juga artinya taat kepada pimpinan. Ya. Dia tidak suka nanduk, ya. Dia tidak suka menyerang pimpinan. Dia tidak suka melawan pimpinan. Ya, dia kalau dikasih tahu dia dengar. Ya, itu pistos. Ya, artinya bahwa kalau kita menjadi orang yang setia, kita akan menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya. Makanya ukuran Alkitab kata setia, ya, ukuran Alkitab kata setia itu adalah apa? Setialah dalam perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan kepada perkara yang besar. Jadi diujinya dari hal apa? Kesetiaan. Setia dulu. Ya. Ketika hal kecil dipercayakan kepada kita, kita setia, kita bisa mengaturnya, ya, kita bisa mengelolanya, maka Tuhan akan percayakan hal yang besar. Ya. Tetapi hal yang kecil saja kita tidak setia, firman Tuhan katakan maka dia tidak akan setia pada perkara yang besar. Ya. Makanya saya sering kali berkata bahwa kalau Tuhan mau memberkati kita, dia nggak pernah salah kirim. Nggak pernah salah kirim. Tuhan tahu mana yang setia dalam perkara yang kecil, mana yang tidak setia dalam perkara yang kecil. Tuhan tahu semua, transparan di mata Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, kenapa kita harus setia? Ya, kita melihat janji Tuhan untuk orang yang setia. Ya, janji Tuhan bagi orang yang setia. Ada janji, Tuhan punya janji kepada orang yang sungguh-sungguh setia di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan, setia dalam banyak hal. Ya, kita lihat yang pertama dalam Ulangan pasal 28 ayat 1, dan nanti kita baca ayat 13 dan 14. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau. Amin, saudara-saudara. Tuhan akan mengangkat ketika dia lihat kita setia. Ya. Ada banyak cara Tuhan mau mengangkat kita. Coba kita buka Ulangan 28 ayat 1. Ya. Kita baca Ulangan 28 ayat yang ke-1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya. Kalau engkau mendengar baik-baik dan melakukan dengan setia apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, maka aku akan mengangkat engkau. Ya. Tuhan akan mengangkat kita kalau kita betul-betul Tuhan lihat kita setia. Kita dengar baik-baik dan lakukan dengan setia. Lalu ayat 13. Ayat 13 dari Ulangan yang sama, Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya. Dari ayat 1, ayat 13, dan kita lihat ayat 14. Ya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya.
Jadi saudara-saudara, kunci dari sebuah kepercayaan dari Tuhan adalah setia. Ya. Kunci bagaimana kita bisa berhasil, kunci bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita diangkat oleh Tuhan, kalau engkau mendengar baik-baik yang kusampaikan hari ini, dan engkau lakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kita. Ya. Tuhan akan mengangkat kita. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini, kita kembali ke slide. Kita kembali ke slide. Ya. Syaratnya adalah melakukan firman Tuhan dengan setia. Ya. Tuhan berjanji akan mengangkat. Tuhan berjanji akan memberkati kita, akan menolong kita. Syaratnya satu, lakukan firman Tuhan dengan setia. Ya, lakukan dengan setia. Jadi kita bisa melihat tentang ciri dari orang yang setia. Ya, ciri dari orang yang setia. Yang pertama, kita kalau ngambil dari ayat yang tadi bahwa dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Apa yang kita dengar, lakukan saja, ya. Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Dia jalannya lurus, saudara-saudara. Ya. Biar orang lain bilang apa, dia tetap lurus. Ya, dia cuma dengar firman Tuhan. Patokannya adalah firman Tuhan. Ya. Dia nggak mau orang bilang begini, orang bilang begitu. Dia firman Tuhan. Ya. Ketika kita berlandaskan kepada firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, maka kita lihat dalam Ulangan. Ya, kita kembali lihat. Ya, Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33. Kita lihat Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33. Dia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ya. Maka lakukanlah semuanya itu dengan coba saudara berkata keras, biar saudara menjadi pelaku. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita ucapkan itu keluar dari hati. Ya. Kalau kita mengatakan setia, maka hatimu akan berkata setia. Lakukan semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, lakukan saja dengan setia. Ya, nggak usah nyimpang kanan kiri. Lalu ayat yang ke-33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kau jalani supaya kamu hidup. Yang pertama-tama supaya kamu hidup. Yang kedua, dan baik keadaanmu. Ya, bukan cuma hidup, tapi keadaannya baik. Ya. Lalu dikatakan serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ya. Orang yang setia, saudara-saudara, orang yang setia, dia akan hidup. Ya. Dia akan hidup. Apa saja yang dikerjakannya, hidup. Ya. Dia buka usaha, hidup. Ya. Nggak gampang mati.
asal dia setia. Setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Harus kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, ya, bukan cuma hidup, bukan hidup-hidupan, tapi baik keadaanmu serta lanjut umurmu, ya, panjang umur. Ya. Puji Tuhan. Ya, jadi yang pertama, kalau kita adalah orang setia, cirinya itu gampang. Dia nggak suka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, dia jalannya lurus. Ya. Lurus, ya. Karena dia fokus, yang dia cari apa? Tuhan. Yang dia dengar firman Tuhan, yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka yang akan diterima adalah janji-janji Tuhan. Ya. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan dengan setia, maka kita akan menerima janji Tuhan. Ya. Ketika ada pergumulan di dalam perjalanan hidup, kita nggak cari alternatif. Ya. Sakit, pengobatannya cari alternatif. Ya. Bukan cari Tuhan. Padahal fokus kita Tuhan. Tuhan berjanji asalkan kita mendengar dengan baik, lakukan dengan baik, maka Tuhan berjanji. Ya. Jadi tidak ada alternatif, tapi hanya kepada Tuhan saja. Ya. Jadi fokus, karena kita tahu bahwa kalau kita lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kita akan mendapat pertolongan. Kita akan mendapat pertolongan. Lalu kita kembali ke slide, kita akan melihat yang kedua. Ya. Ciri orang yang setia adalah dia bertahan sampai akhir. Ya. Orang yang setia dia bertahan sampai akhir. Saya pernah bilang, kalau kita datang beribadah, ya, kita mesti sampai akhir, sampai doa berkat. Itu baru dibilang jemaat yang setia. Ya. Jangan sebelum doa berkat saudara sudah pulang. Nah, tinggal Tuhan mau memberkati saudara, saudara nggak setia. Ya. Jangan pulang sebelum doa berkat dipanjatkan. Ya. Dia bertahan sampai akhir. Itu baru ciri orang yang setia. Ya. Kita lihat ayatnya di mana. Ya, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Setia sampai mati, maka Tuhan berkata, aku akan memberikan atau mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Jadi memang kuncinya adalah setia. Nah, kita nggak usah takut dengan penderitaan, dengan aniaya, dengan kesusahan. Kalau kita tetap setia, ya, pasti ada pembelaan Tuhan. Walaupun kita harus diuji. Ya, firman Tuhan katakan kita harus diuji supaya kita muncul seperti emas. Emas yang dimurnikan. Emas yang dibakar, yang dimurnikan. Ya, menjadi emas yang murni, ya, tahan uji. Ya, begitu juga dengan jemaat Tuhan. Kita setia, kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, saya jarang mendengar
jemaat mengeluh ini dan itu. Ya. Sebab saya suka bilang begini, kalau kita mengeluh, ya, kalau saudara mengeluh misalnya ke saya, ya, kalau kita belajar dari Hizkia, kenapa waktu dia sakit, ya, waktu dia sakit, saudara, Hizkia dikatakan dia sakit dan hampir mati, firman Tuhan katakan, ya, dia sakit dan hampir mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia menghadap ke dinding dan ke tembok dan dia berdoa, ya, Tuhan, bukankah aku sudah setia? Berani nggak kita bilang begitu? Ya. Kalau kita sakit, kita ada pergumulan, bukankah aku sudah hidup saleh, aku setia? Lalu Tuhan tambahkan usianya 15 tahun, saudara-saudara, ya, kepada Hizkia. Ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari menekankan kepada kita, kita harus setia sampai mati. Amin. Amin. Setia sampai mati. Saya mau kasih contoh tentang, kita kembali ke slide. Saya mau kasih contoh tentang orang yang tidak setia. Ya. Contoh tentang orang yang tidak setia. Kita bisa lihat yang pertama adalah Raja Saul. Ya. Firman Tuhan katakan kepada Saul, kamu berangkat berperang melawan orang, coba kita lihat, 1 Samuel pasal 15. Ya. 1 Samuel 15 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ya, ketika kita mau meninggalkan duniawi, ya, kita mau meninggalkan duniawi, iblis nggak suka. Ya, dia halang-halangi untuk kita meninggalkan Mesir. Hidup dalam kedagingan, kita mau menuju kepada hal yang rohani. Dari Mesir dia mau pergi ke Israel. Ya. Kalau Tuhan izinkan bulan April ya Pak ya, kita Mesir dulu, dari Mesir dulu, kita rasain Mesir dulu, baru mau pergi ke Israel. Ya. Mesir itu bicara tentang kedagingan. Ya. Maka saya baru baca di Alkitab, nanti saya ingin lihat kenyataannya seperti apa. Ya. Mesir dia mau ke Israel dihalang-halangi oleh apa? Orang Amalek. Ya. Dihalang-halangi, tapi firman Tuhan berkata, aku akan membalas. Jadi bukan kita yang harus membalas, tapi Tuhan yang harus membalas. Tuhan yang akan membalaskan. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Ya, terus ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, perhatikan saudara, ini perintah. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpas segala artinya semua, segala sesuatu yang ada padanya, yang ada pada orang Amalek, tumpas, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, ini perintah saudara-saudara. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tumpas semuanya. Ya. Sebab ini secara rohani sedang bicara mengenai kita harus meninggalkan kedagingan, kita harus kalahkan keinginan hawa nafsu kita, itu kita harus kalahkan. Ya. Jangan ada sisa. Ya. Jangan ada sisa. Tumpas semuanya. Ya, ini perintah saudara-saudara. Tapi karena Saul dia punya pandangan yang lain, dia tidak setia, ya. Maka kita lihat dalam ayat 9 dari kitab yang sama, ayat 9.
Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Kata tidak mau di sini berarti dia melawan perintah Tuhan. Ya. Perintahnya adalah tumpas semuanya. Tapi di sini dia tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi Saul ini masih berpikir, sayang kalau ditumpas. Ini kan nanti bisa berguna buat pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kita itu gak bisa disogok oleh apapun. Ya. Gak bisa disogok. Itu Allah kita. Ya. Pengadilan yang murni dan suci yang tidak bisa dipengaruhi oleh kita. Ya, tapi dia berdiri atas firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tumpas semua. Ya, jangan ada belas kasihan. Ya, untuk hal-hal daging, untuk hal-hal duniawi kita harus bisa tumpas semua. Jangan bilang sayang, tumpas. Ya. Tapi Saul dia tidak setia. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Terus, aku menyesal. Siapa aku di sini? Tuhan. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya. Saudara, Samuel sebagai Nabi Allah, ya, dia menangis semalam-malaman. Karena apa? Karena Saul dia nggak mau taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak mau lagi melakukan perintah Tuhan, artinya dia tidak setia. Ya. Itu menjadi pergumulan, saudara-saudara. Ya. Menjadi pergumulan ketika Saul dia tidak setia. Ya. Ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Ya. Jadi contoh yang pertama itu Saul. Kita lihat contoh yang kedua. Kita kembali ke slide. Contoh yang kedua adalah Yudas Iskariot. Ya, kesetiaan Tuhan, ya, Tuhan yang sudah begitu setia kepada Yudas Iskariot, sudah memanggil, sudah memilih, ya, tapi dia nggak setia. Yang ada justru dia jual Yesus dengan harga 30 keping perak. 30 keping perak. Jadi kesetiaan Tuhan hanya dibalas dengan dia dijual oleh Yudas Iskariot 30 keping perak. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Harusnya kita setia sampai mati. Ya. Nah, tapi Yudas Iskariot dia jual Yesus. Ya. Ini contoh-contoh tentang yang tidak setia. Ya. Kenapa saya mesti bacakan ini, saudara-saudara? Ya. Karena pada bagian yang terakhir, saudara, pada bagian yang terakhir ada akibat kalau kita tidak setia. Ya. Ada akibat yang harus kita rasakan ketika kita sudah tidak setia lagi sama Tuhan. Kita tidak setia lagi kepada firman Tuhan. Ya. Di manakah akibatnya kalau kita tidak setia?
Kita baca Ulangan 30 ayat yang ke-20. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku. Ya. Kalau doa berkat, biar engkau menghadap wajah Tuhan. Tetapi ketika kita tidak setia, wajah Tuhan akan menyembunyikan diri. Ya. Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Ya. Ingin tahu akhirnya bagaimana kalau dia nggak setia. Ya. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok. Tadi orang yang setia cirinya adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi orang yang tidak setia, dia adalah angkatan yang bengkok. Anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Ya. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya. Kita ditebus oleh darah Yesus. Dia setia sampai mati di kayu salib. Harusnya kita juga menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ya. Karena kalau kita tidak setia, jangan sampai Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ya. Saudara ingat peristiwa ketika murid-murid merasa, ya, murid-murid merasa dia bisa jalan sendiri. Murid-murid naik perahu, dia pikir, gue udah ahlinya nih, bisa sendiri tanpa Tuhan. Tuhan tidur aja deh, saya jalan. Ya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Di tengah jalan ada angin ribut, di tengah jalan ada badai. Ya. Akhirnya apa? Bukankah Tuhan ada di tempat kita? Nanti sudah kena badai, sudah kena angin ribut, baru ingat Tuhan. Ya. Bukankah Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Tapi dia dibiarkan tidur di buritan. Ya. Dia dibiarkan tidur di buritan. Saudara-saudara, saya mau bilang, semuanya terlihat di hadapan Tuhan. Kita setia atau kita nggak setia, Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan yang tahu. Saya selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan apa yang ada di dalam firman. Ya. Apa yang ada dalam firman. Ya. Kalau setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan berkati dengan perkara yang besar. Tapi kalau kita tidak setia dalam perkara yang kecil, tunggu untuk mendapatkan masalah yang besar. Ya. Saudara-saudara, Tuhan berjanji akan mengangkat. Ya. Tuhan berjanji akan memberikan berkatnya kepada kita. Kalau kita tetap setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kita setia sampai akhir. Ya. Sampai akhir, kita ikuti Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena kalau nggak setia, repot saudara. Bahaya kalau Allah sampai menyembunyikan diri. Ya. Seperti Allah tidak peduli kepada kita. Seperti Allah tidak mau mengerti tentang keberadaan kita. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ukuran kesetiaan Tuhan sudah dibuktikan di kayu salib. Ya. Dia mati buat saudara dan saya. Karena satu tujuan Tuhan, dia ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya. Dia ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya. Tentu kepada yang percaya. Ya. Makanya hari lepas hari adalah merupakan kesempatan. Tuhan terus beritakan terus kepada kita. Supaya kita menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang terpanggil.
Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Sudah sedikit yang dipilih masih dituntut harus setia lagi. Ya. Saudara-saudara, mari kita mau setia sama seperti Yesus setia sampai di akhir. Ya, sebagai kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan menerima perjamuan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala tujuan.